Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kajian IPS MI. Anggota dari kelompok 3, Aisyah Yuriyahya dengan NIM 193141069, kemudian Siti Syarofah 193141071, kemudian Evi Setianingrum 193141095, kemudian Doti Nur Pratama Saputri 193141096, dan yang terakhir Rahayuning Zulaikah dengan NIM 193141100. Di sini kami menjelaskan mengenai analisis materi pembelajaran IPS MI di kelas 5 dan 6. Untuk materi pembelajaran IPS di kelas 5 kami mengambil dari semester 1, buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Untuk yang kelas 6 kami mengambil dari semester 1, buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis materi IPS MI itu di kelas 5. Kita mengambil dari tema 5 tentang ekosistem, kemudian subtema 1 pada pembelajaran 3. Yang saya analisis pertama kali adalah pada konten materi. Di dalam buku tema telah dijelaskan mengenai yang pertama, letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis ini merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Kemudian, letak geografis sebuah daerah atau negara itu dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Nah, Indonesia sendiri itu terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Kemudian, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Untuk analisis konten materi yang telah saya jelaskan tadi sesuai dengan apa yang ada di buku tema, itu yang pertama bahwa pada pembelajaran 3 ini merupakan terdapat gabungan 3 mata pelajaran. Ada yang pertama bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan kemudian ada PPKN. Nah, dari semua materi yang telah saya jelaskan tadi itu merupakan materi dari ketiga mapel yang telah terdapat pada pembelajaran 3. Nah, untuk konten materinya itu memang terhubung sehingga tadi telah dijelaskan mengenai letak dan luas Indonesia melalui peta, kemudian menggambar peta, kemudian membuat ringkasan informasi penting, terus menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, dari ketiga konten materi tersebut itu sebenarnya adalah untuk pembelajaran 3 mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia, ada IPS, dan juga ada pembelajaran untuk PPKN. Nah, jadi setiap konten materi dari awal pembelajaran hingga di akhir itu memang saling terhubung, sehingga materi pembelajaran IPS ini juga terdapat pada ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Ketika membaca, bacaan yang disajikan di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu adalah bacaan mengenai letak geografis Indonesia yang secara tidak langsung itu merupakan materi pembelajaran IPS. Kemudian untuk PPKN itu juga secara tidak langsung bahwa materi Sumpah Pemuda itu merupakan materi sejarah yang juga terdapat pada materi IPS seperti itu. Kemudian yang kedua, dilihat dari kedalaman materi. Nah, hasil analisis yang saya lihat pada materi yang telah saya jelaskan tadi sesuai dengan di buku tema bahwa dari materi yang disajikan itu ada beberapa materi yang mungkin tidak dicantumkan di pada buku. Nah, sehingga materi ini belum dalam dan juga meluas. Nah, pada pembelajaran 3 ini, materi di dalam buku ini terdapat seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat 3 mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan juga PPKN. Nah, di dalam ketiga mata pelajaran tersebut, itu materi itu memang dikaitkan atau dihubungkan, saling terhubung antara materi satu dengan materi yang lain. Sehingga dalam pembelajaran ini, materi IPS itu bisa tersampaikan atau bisa dipelajari juga ketika kita belajar bahasa Indonesia dan juga PPKN. Nah, sehingga di dalam buku tema, ini merupakan kedalaman pemahaman siswa ini menjadi tujuan pembelajaran dengan materi IPS yang terhubung dan terkait dari materi pembelajaran yang lain tadi seperti bahasa Indonesia dan juga PPKN. Nah, dari sini itu diharapkan siswa memiliki pemahaman yang mendalam karena satu materi dengan yang lain itu saling terkait. Kemudian sehingga walaupun kedalaman materi ini kurang, tetapi
kedalaman pemahaman siswa ini sangat diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik, seperti itu. Kemudian analisis yang selanjutnya ini mengenai struktur penyusunan. Nah, struktur penyusunan materi pada pembelajaran 3 ini telah disusun runtut dan juga telah sesuai. Nah, pada awal materi pembelajaran ini telah disajikan sebuah gambar sebagai apa? Sebagai bahan untuk membangun komunikasi awal antara guru dan juga siswa. Kemudian pada kegiatan membaca ini kan termasuk dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dikaitkan dengan materi pembelajaran IPS dengan bacaan mengenai materi pembelajaran IPS, yakni tentang letak geografis Indonesia. Kemudian pada materi PPKN juga dikaitkan dengan materi IPS, ini mengenai sejarah adanya Sumpah Pemuda. Kemudian pada bacaan-bacaan materi ini telah disertai gambar dan juga informasi yang sangat menarik. Kemudian terdapat juga kegiatan-kegiatan latihan yang bermacam-macam bentuknya. Setelah materi pembelajaran disajikan, ada banyak seperti ayo membaca, ayo menulis, kemudian ayo menggambar, seperti itu. Nah, kesimpulannya bahwa pada struktur penyusunan pada buku tematik ini sangat baik, bahwa pada awal materi pembelajaran ini tidak disajikan sebuah materi yang monoton panjang. Nah, dimulai adanya variasi, adanya gambar-gambar seperti itu. Kemudian kegiatan latihan siswa juga sangat bervariasi. Kemudian materi awal pembelajaran sampai di akhir itu saling terhubung, sehingga ketika para siswa belajar ini mereka tidak merasakan bahwa sebenarnya mereka itu belajar bahasa Indonesia, belajar IPS dan juga belajar PPKN, sehingga mereka merasa ini seperti belajar IPS saja, padahal mereka belajar banyak hal, yakni ada belajar bahasa Indonesia dan juga PPKN. Kemudian yang terakhir ini analisis mengenai evaluasi dari materi. Jadi hasilnya bahwa materi yang disajikan itu telah sesuai dan juga runtut dari mata pelajaran yang sesuai pada pembelajaran 3, yakni materi bahasa Indonesia, IPS dan juga PPKN. Terutama materi IPS di sini sangat dijelaskan sangat banyak begitu. Karena materi bahasa Indonesia dan juga PPKN itu telah dikaitkan dengan materi pembelajaran untuk IPS. Nah, dari materi yang telah disampaikan tidak ada materi yang keluar dari jalur atau menyimpang, sehingga materi pembelajaran dari awal hingga di akhir itu saling terhubung dan terkait, sehingga pada akhirnya siswa dapat memiliki pemahaman yang sangat dalam. Kemudian pada pembelajaran itu juga telah disajikan berbagai macam latihan yang sangat bervariasi. Dari berbagai bentuk latihan yang disajikan itu semakin membuat siswa dapat mendalami materi IPS yang telah disajikan. Sehingga materi IPS pada pembelajaran 3 ini dapat tersampaikan dengan baik dengan adanya materi yang disampaikan pada buku, kemudian didukung dengan latihan-latihan yang akan dilakukan oleh siswa. Dari yang pertama mengenai konten materi. Konten materi ini saya akan menjelaskan mengenai mengapa negara Indonesia negara maritim dan agraris, dan bagaimana cara mempertahankan kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Dari yang materi pertama mengenai negara maritim. Mengapa Indonesia disebut negara maritim dan agraris? Karena Indonesia ini memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dan disebut juga sebagai negara maritim. Kenapa bisa disebut dengan negara maritim? Karena Indonesia ini memiliki laut yang lebih besar dibandingkan luas daratan yang terdiri dari sebuah pulau-pulau. Oleh karena itu, banyak penduduk yang tinggal di negara maritim. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia ini juga merupakan negara agraris. Negara agraris ini tuh merupakan sebagian besarnya penduduknya bekerja sebagai petani, yaitu mengolah sebuah lahan pertanian. Sebagai negara agraris ini, tentu saja Indonesia memiliki lahan yang subur karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Dari gunung berapi ini akan munculnya abu vulkanik. Abu vulkanik ini untuk menyuburkan tanah. Maka dari itu, sebagian besar Indonesia banyak yang bekerja sebagai petani atau memiliki
memiliki lahan perkebunan. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana sih usaha mempertahankan Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI ini. Ini merupakan pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dasar Jawa atau Stovia. Bagaimana sih Indonesia mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI? Dari hal ini, pentingnya dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri berdasarkan seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau disebut dengan Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini tuh menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia yang bernama Sutomo, yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Nah, dari perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini dan Dr. Sutomo ini adalah berusaha membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Yang sekarang akan membahas mengenai kedalaman materi. Dari kedalaman materi ini, pada pembelajaran MPET ini terdapat materi di dalam buku terdapat 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Dan yang saya bahas di dalam video ini adalah IPS. Dalam ketiga materi tersebut itu memiliki materi yang dapat dikaitkan dan dihubungkan antar mata pelajaran. Sehingga dalam menjelaskan materi dalam pelajaran ini dan materi IPS ini bisa tersampaikan dan masih bisa berhubungan dengan Bahasa Indonesia dan PPKN. Jadi, dalam pembelajaran buku tema ini untuk pemahaman siswa dan memperoleh sebuah tujuan dengan materi IPS ini yang terhubung dengan Bahasa Indonesia dan PPKN ini, diharapkan siswa dapat mempelajari, dapat memahami dengan mendalam, karena satu materi dengan materi yang lainnya yaitu terkait, sehingga walaupun kedalaman materi kurang mendalam, tapi kedalaman pemahaman siswa yang diharapkan. Tadi kan saya sudah membahas mengenai konten materi, kedalaman materi, dan yang ketiga ini saya akan membahas tentang struktur penyusunan. Dari hasil analisis, struktur penyusunan materi pada pembelajaran 4 ini telah runtuh dan sesuai seperti yang pertama itu pada awal materi disajikan sebuah gambar sebagai untuk membangun komunikasi siswa dengan guru. Yang kedua, kegiatan membaca atau disebut dengan Bahasa Indonesia dengan bacaan Indonesia negara maritim dan agraris atau disebut IPS. Begitupun dengan materi PPKN yang berkaitan mengenai sejarah atau IPS. Hal ini, mata pelajaran ini akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, terdapat sebuah bacaan-bacaan serta disertai sebuah gambar-gambar. Dan yang keempat, terdapat juga sebuah kegiatan latihan yang bermacam-macam. Tadi kan sudah menjelaskan mengenai konten materi, kedalaman materi, struktur penyusunan, dan yang keempat ini akan menjelaskan mengenai evaluasi materi. Dari hasil analisis saya, dari materi yang telah disajikan ini sesuai dan saling berhubung.
Dari pembelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan PKN tidak terdapat sebuah materi menyimpang. Dari sebuah pokok pembahasan ini, materi IPS ini sudah disajikan serta terdapat sebuah latihan-latihan siswa yang dapat membuat siswa mudah memahami materi IPS yang sudah saling keterkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk analisis yang pertama yaitu tentang konten materi. Konten materi yang terdapat dalam buku kelas 6, tema 6, subtema 1 dan pembelajaran 1 yaitu mengetahui makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proclamation, yaitu dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman secara resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Setiap negara pasti ingin mencapai kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan sebuah cita-cita dan tujuan yang ingin diraih oleh setiap bangsa. Begitu juga dengan bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan. Setelah dijajah dengan waktu yang cukup lama dan rakyat yang sangat menderita, maka rakyat Indonesia saling bekerja sama, saling bahu-membahu, dan berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang sudah merdeka dan berdaulat, sehingga Indonesia wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi memiliki beberapa makna. Yang pertama, proklamasi sebagai bentuk perjuangan dari bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang terakhir, proklamasi menjadi pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin diraih oleh setiap bangsa di dunia. Begitupun dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menentukan sikap untuk mengatur nasib sendiri dalam segala hal aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf hidup bangsanya, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat menjadi sebuah jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis dari konten materi yaitu materi yang tercantum dan yang disampaikan di dalam buku telah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, yaitu mengenai yang pertama memahami makna proklamasi, yang kedua upaya mempertahankan kemerdekaan, dan yang ketiga yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Analisis yang kedua yaitu tentang kedalaman materi. Materi yang terdapat di dalam buku masih belum begitu mendalam dan meluas. Hal ini dikarenakan dalam satu pembelajaran terdapat 3 mata pelajaran,
yaitu Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, dan Bahasa Indonesia. Sehingga materi ilmu pengetahuan sosial masih belum begitu mendalam dan meluas. Meskipun begitu, materi IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia dapat saling berkaitan satu dengan yang lain. Materi IPS dapat disampaikan bersamaan dengan materi PPKN dan Bahasa Indonesia. Meskipun materi IPS yang disampaikan belum begitu mendalam dan meluas, siswa diharapkan dapat memiliki pemahaman terhadap materi melalui keterkaitan antara materi IPS dengan materi yang lain. Analisis yang ketiga yaitu struktur penyusunan materi. Struktur penyusunan materi yang terdapat di dalam buku yaitu yang pertama, secara garis besar, penyusunan materi pada pembelajaran 1 sudah runtut. Hal ini dapat dilihat dari awal materi disajikan beberapa gambar. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan komunikasi antara guru dan siswa di dalam kelas. Mata pelajaran yang terdapat di dalam pembelajaran 1 itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Dapat dilihat dari kegiatan membaca, yaitu merupakan mata pelajaran dari Bahasa Indonesia dengan materi bacaannya yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang merupakan mata pelajaran dari ilmu pengetahuan sosial, serta mata pelajaran PPKN yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu di dalam pembelajaran disajikan banyak sekali gambar-gambar. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang pembelajaran. Tentunya dengan adanya gambar-gambar yang diberikan dalam pembelajaran akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi, sedangkan untuk siswa juga akan dipermudah untuk memahami materi yang dijelaskan, sehingga adanya gambar dapat mempermudah pembelajaran antara guru dengan siswa. Lalu yang keempat yaitu di dalam pembelajaran juga terdapat latihan-latihan yang dapat diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan. Itu tadi adalah struktur penyusunan yang terdapat dalam materi pada pembelajaran 1. Dan yang terakhir yaitu analisis mengenai evaluasi materi. Secara garis besar, materi yang telah disampaikan itu sudah runtut dan saling berkaitan antara satu materi dengan materi yang lain, sehingga tidak ada materi yang keluar dari topik bahasan. Saran saya mungkin dapat diberikan rangkuman atau ringkasan pada setiap pemberian materi pembelajaran pada akhir materi pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih memahami terkait materi pembelajaran yang telah disampaikan pada kali ini. Lalu di dalam materi pun juga sudah terdapat banyak sekali latihan-latihan soal yang dapat dikerjakan oleh siswa, baik individu maupun berkelompok, sehingga akan semakin menambah pengetahuan dan mengasah pikiran mereka untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis dari materi IPS kelas 6, tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini, materi IPS yang disajikan yaitu tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara yang sudah merdeka.
Hasil analisis dari materi yang disajikan dalam buku sudah sesuai dengan standar KI dan KD, yaitu memahami makna proklamasi, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam buku disampaikan cara mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Dalam buku disampaikan proklamasi kemerdekaan menjadikan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kemudian hasil analisis dari kedalaman materi. Kedalaman materi IPS yang disampaikan dalam buku belum begitu meluas. Di pembelajaran 1 ini terdapat 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Ketiga mata pelajaran tersebut saling berkaitan dan berhubungan. Jadi, materi IPS dapat tersampaikan sekaligus dengan materi Bahasa Indonesia dan PPKN, sehingga kedalaman materinya masih kurang. Namun, meskipun kedalaman materi masih kurang, siswa diharapkan bisa memiliki pemahaman materi yang mendalam melalui keterkaitan antar materi yang ada dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian, analisis struktur penyusunan materi. Struktur penyusunan materi pada pembelajaran 1 sudah sesuai dan runtut. Pada awal materi disajikan beberapa gambar sebagai bahan untuk komunikasi antar siswa dan guru. Kemudian, kegiatan membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi bacaan yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia pada mata pelajaran IPS dan materi PKN yang dikaitkan dengan kemerdekaan Indonesia pada mata pelajaran IPS. Dapat dilihat dari hal ini bahwa materi pada tiga mata pelajaran tersebut saling berkaitan. Kemudian, bacaan-bacaan dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan materi yang disajikan. Dan yang terakhir, terdapat kegiatan berbagai macam latihan setelah materi. Kemudian yang terakhir yaitu hasil analisis dari evaluasi materi. Materi yang disajikan pada pembelajaran 1 ini sudah sesuai dan saling berhubungan, mulai dari pembelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tidak ada materi yang menyimpang dari pokok bahasan. Materi IPS disajikan bersama dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan materi PKN dan Bahasa Indonesia yang membuat siswa lebih paham lagi dengan semua materi yang sudah dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 pada kelas 6. Ada 4 komponen yang harus dianalisis. Yang pertama, komponen materi. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kamu telah berperilaku positif. Perilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang menuntut, namun lebih daripada itu yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkan dalam proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap
para pejuang bangsa serta para pahlawan dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, hasil dari analisis komponen atau materi. Konten atau materi yang disajikan pada buku sudah cukup sesuai dengan standar KI serta KD-nya. Selanjutnya, yang kedua, analisis kedalaman materi. Materi yang disajikan dalam buku belum begitu luas dan mendalam. Ini disebabkan karena pada pembelajaran 3 terdapat 3 mata pelajaran, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, dan Bahasa Indonesia. Tetapi materi IPS yang disampaikan pada pembelajaran 3 ini sudah cukup baik, namun masih belum terlalu dalam. Pada ketiga mata pelajaran yang terdapat di dalamnya sudah saling berkaitan. Diharapkan siswa memperoleh pemahaman materi yang mendalam pada keterkaitan materi pada mata pelajaran di dalamnya. Selanjutnya, yang ketiga, analisis struktur penyusunan. Dilihat secara garis besar, penyusunan pada pembelajaran ini sudah runtut. Hal tersebut dapat dilihat dari penyajian gambar pada awal materi guna membangun komunikasi awal guru dengan siswa. Kemudian, kegiatan membaca pada pembelajaran Bahasa Indonesia dengan bacaan Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua, dan materi PKN serta IPS disajikan pada bacaan di awal materi tentang kewajiban sebagai warga Indonesia dan bacaan Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Selanjutnya, bacaan-bacaan yang disajikan telah disertai dengan ilustrasi gambar-gambar yang mudah dipahami dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Lalu, terdapat beberapa kegiatan latihan dan diskusi sebagai uji pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Selanjutnya, yang terakhir atau keempat, analisis evaluasi. Materi yang disajikan sudah sesuai serta saling berhubungan terhadap ketiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS yang terkandung di dalamnya. Materi yang disajikan dalam bentuk bacaan yang disertai ilustrasi gambar yang sesuai memudahkan siswa dalam memahami materi, serta menarik minat siswa untuk mempelajarinya. Beberapa kegiatan latihan serta diskusi sebagai uji pemahaman siswa terhadap materi juga sudah cukup memudahkan siswa dalam memahami materi lebih lanjut. Sekian penjelasan mengenai analisis materi pembelajaran IPS di kelas 5 dan 6 dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang salah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.